Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Makfira. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Computer Anxiety dan Computer Attitude terhadap minat mahasiswa akuntansi menggunakan Accurate Accounting Software. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang ditandai dengan adanya kemajuan pada berbagai sektor seperti pemerintah, pendidikan, dunia usaha, bahkan keberadaannya tidak lepas dari aktivitas manusia sehari-hari. Dalam dunia usaha, kemajuan teknologi menuntut karyawan agar memiliki kemampuan dan keahlian lebih agar dapat menunjang kinerja untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Pada perusahaan, penggunaan software sudah menjadi hal yang diwajibkan bagi karyawannya. Dengan penerapan berbagai software, mengakibatkan karyawan dituntut supaya memiliki keahlian terutama dalam bidang komputer. Hal ini juga berlaku pada karyawan di bagian keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan perusahaan. Pada pembuatan laporan keuangan, kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan software akuntansi seperti Accurate. Namun hal tersebut dapat menjadi kendala karena tidak semua karyawan nyaman dan dapat menjalankan software tersebut dengan baik. Dalam penggunaan teknologi, terutama komputer, seseorang telah selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi keahliannya. Faktor tersebut diantaranya yaitu personality, yang meliputi computer anxiety dan computer attitude. Computer anxiety dapat dikatakan sebagai pengurangan atau penghindaran terhadap teknologi informasi, sedangkan computer attitude diartikan sebagai sikap atau perasaan seseorang terhadap objek, aktivitas, peristiwa, dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang mempresentasikan suka dan tidak sukanya seseorang pada sesuatu. Hasil penelitian Adi dan Yanti, Maharani, Lomagio, dan Fidin dan Muhammad Arif menyatakan bahwa computer anxiety berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software akuntansi. Sedangkan hasil yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Ratna, di mana computer anxiety berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software akuntansi. Hasil penelitian yang tidak konsisten juga terjadi pada penelitian Maharani dan Lomagio, di mana computer attitude berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan software akuntansi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar, Ratna, dan Fiddin menyatakan bahwa computer attitude berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software akuntansi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh bahwa computer anxiety dan computer attitude adalah dua faktor personality yang dapat mempengaruhi keahlian pengguna dalam menggunakan komputer. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk meneliti kembali computer anxiety dan computer attitude terhadap keahlian pemakaian software akuntansi dengan judul yaitu Pengaruh Computer Anxiety dan Computer Attitude terhadap minat menggunakan Accurate Accounting Software pada mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu apakah computer anxiety dan computer attitude berpengaruh terhadap minat menggunakan Accurate Accounting Software pada mahasiswa jurusan akuntansi. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh computer anxiety dan computer attitude terhadap minat menggunakan Accurate Accounting Software pada mahasiswa jurusan akuntansi. Selanjutnya itu kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur serta dapat menjadi perbandingan penyempurnaan penelitian terdahulu. Dan yang kedua itu kontribusi terhadap praktik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis dalam bidang akuntansi untuk bisa meningkatkan minat menggunakan Accurate Accounting Software. Sistematika penulisan proposal ini, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut dasar teori yang relevan dengan penelitian. Bab 3 itu metode penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah. Bab 4 hasil pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang pembahasan terhadap permasalahan dan pemecahan masalah serta hasilnya. Dan yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran.
Selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitung berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya itu pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung. Data itu diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Data analisis. Yang pertama itu uji instrumen. Uji instrumen ini terdiri dari uji validitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, dalam arti lain bebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya itu uji heterokedastisitas. Uji ini dimaksud untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya itu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda diperlukan untuk mengetahui koefisien regresi serta signifikansi sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis. Secara umum, formulasi dari analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E, di mana Y adalah minat menggunakan akurat accounting software, alfa adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi variabel bebas, X1 adalah komputer anxiety, X2 komputer attitude, dan E adalah tingkat kesalahan. Nah, setelah persamaan regresi tersebut diselesaikan dan nilai konstanta serta koefisien regresi untuk masing-masing variabel telah diperoleh, maka kemudian dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini yang pertama itu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Yang kedua yaitu uji statistik F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05, maka semua variabel independen secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan yaitu 5%. Kriteria pengujian adalah apabila nilai signifikan T lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, maka variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.